I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Selamat sore bagi kita semua. Nama saya David Centuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen yaitu manusia, uang, bahan, metode, mesin, dan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia. Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia selain menciptakan tujuan, mereka juga berproses dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Yang ketiga, bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijadi. Yang keempat, mesin. Untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Yang kelima, metode. Metode digunakan untuk mengelola sejumlah unsur-unsur tadi. Yang keenam, market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting karena tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu perintah dan aturan dilaksanakan sesuai perencanaan. Yang berikutnya adalah bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen lahir seiring perkembangan ilmu dan teknologi dan dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen terdiri dari manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran dan penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat, dan kemudahan pada bidang lain. Berikutnya, tingkatan manajemen. Terdiri dari satu, top manajemen atau manajemen puncak. Yang kedua, middle manajemen atau manajemen menengah. Yang ketiga, lower manajemen atau manajemen bawah. Yang keempat, karyawan operasional. 2. Konsep dasar manajemen. 1. Manajemen sebagai ilmu. Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai pemimpin,
atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta diikuti secara berurutan dan tujuan yang telah ditetapkan. 3. Proses fungsi manajemen terdiri dari proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti punya tujuan yang jelas, bersifat sederhana, ada analisis yang jelas, dan lain-lain. Adapun manfaat dari kegiatan planning adalah 1. Tugas menjadi tepat sasaran. Yang kedua, meminimalisir peluang kesalahan. Yang ketiga, sebagai pedoman kegiatan. Yang keempat, kesatuan visi dan misi yang sama. 2. Proses pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu sekelompok manusia, adanya kegiatan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa manfaat pengorganisasian. Pembagian tugas, spesialisasi tugas, membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, pelak, dan lain-lain. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Untuk itu, fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan kepemimpinan atau leadership. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Perusahaan PT Astra Agro Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan di Indonesia. Astra Agro Lestari merupakan anak perusahaan dari Astra Internasional. Perusahaan ini telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini tercermin dengan telah mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencatatan saham perdana PT Astra Agro Lestari pada tahun 1997 di harga 1.550 per lembar. Harga saham Astra Agro Lestari saat ini adalah Rp13.600 pada posisi tanggal 22 Februari 2019. Pemegang saham perusahaan Astra Agro Lestari yaitu Astra Internasional sebesar 79% dan publik 21%. Terima kasih.